Lagi. Lillahi ta'ala, tidak ada yang lain kecuali karena Engkau ya Allah. Jadikan setiap langkah kami dari rumah kami menuju tempat ini menjadi ladang pahala ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Begitu pula keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah ya Allah, agar kelak kami semua kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kau ampuni kami ya Allah, Kau rahmati kami ya Allah, Kau beri kami nikmat kubur ya Allah, Kau masukkan kami ke dalam surga ya Allah ya Rabbana, agar kami senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat dalam menjaga salat-salat kami ya, agar kelak kami nanti dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika ada yang sakit dari kami semua ya Allah, dan keluarga kami yang sakit ya Allah, maka sembuhkan ya Allah. Apabila di antara kami dan keluarga kami kesulitan dalam masalah ekonomi ya Allah, bila rezeki ya Allah, mudahkan jalan-jalannya ya Allah, berikan kami rezeki yang mudah barokah dan penuh keridhaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya mulai dengan istighfar? Kita datang ke tempat ini, kita luruskan bahwa kehadiran kita lillahi ta'ala. Para ulama membagi 3 tentang niat dan keikhlasan. Yang pertama yaitu al-awam, ikhlas manusia, orang-orang yang awam, yang kurang paham tentang agama, maka niatnya karena manusia. Hadir di tempat ini karena nggak enak sama Ustadz Burhan, nggak enak sama keluarga besar, kalau nggak hadir kelihatan banget. Nah ini niatnya orang yang awam. Yang kedua niatnya al-hawas, niat yang orang ingin datang, ingin dapat pahala. Yang tertinggi adalah niat hawas al-hawas. Mereka datang ke tempat ini hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istighfar yang kita lakukan, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Karena biasanya kalau hadir di tempat ini, mungkin termasuk saya, ada terbersit dalam hati, saya ini kan orang mulia, saya ustadz, saya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh remaja. Kalau saja namanya lupa disebut, mungkin merasa kecewa. Oleh karenanya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja mungkin dalam hati kita, wah dia datang di tempat saya, nanti saya datang di tempat dia. Kalau dia nggak datang di tempat saya nggak datang di tempat dia. Mungkin ada seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita luruskan niat kita bahwa hadirnya kita di tempat ini lillahi ta'ala. Perkara nanti kalau kita kemusibahan dia datang atau tidak, kita lapang dada. Mungkin saja dia gak sempat, mungkin saja dia repot, mungkin saja udah pulang kerja. Sehingga kalau kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan kecewa. Karena yang kita harap hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu ya, Pak ya. Luruskan niat bahwa kehadiran kita lillahi ta'ala. Yang kedua,
Setiap orang yang akan meninggal dunia ada sakratul mautnya. Detik-detik ketika dia akan ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, itulah yang disebut dengan sakratul maut. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, malaikat Israel datang pelan-pelan, assalamualaikum, mohon izin kepada Nabi Muhammad, itu sampai keluar keringat, ya. Kalau bahasa kitanya sebesar biji jagung, saking sakitnya. Terus kita gimana Pak Bu? Dosa banyak, iya. Sholat rada malas, nongkrong banyak, apalagi sekarang zaman judi online, judol. Wah, ini hati-hati nih yang suka judol, kagak bakalan kaya ente, nggak bakalan menang. Nggak ada ceritanya main judi menang, yang menang mah bandarnya. Kadang-kadang judinya sambil mancing, bener. Saya coba orang kalau mancing Pak, suka lupa diri, nggak maju, kagak mandi, kagak pulang, ya, sama madang udah ada lupa, asal udah ada kopi merokok itu depan joran udah mantep aja deh. Bukan kagak boleh mancing, boleh. Cuman kalau pakai judi jangan dikerjain, kebelangsa entar rumah kejual. Coba ikutin tuh Galatama, dibikin penasaran kita. Dosa kita banyak, ya, nambahin dosa mulu tiap hari, sampai mati kagak bisa berhenti dari mancing. Kadang-kadang mancing, mati lagi narik joran. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada sakratul maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu firaq wa tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzil masaq. Sekali-kali tidak demikian. Apabila napas telah sampai kerongkongan, dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Siapa yang dapat membatalkan sakratul maut? Wa zanna annahu firaq. Orang yang akan meninggal dunia yakin bahwa dia hari itu akan mati. Wa tafatis saqu bisaq. Terpaut antara betis kanan dan betis kiri, ditabrik ruhnya ke atas. Makanya kadang ada orang mati matanya membelalak. Ila rabbika yauma idzil masaq. Kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Al-Qiyamah 26 sampai 31. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh sakratul maut semuanya akan melaksanakan. Makanya kata Bang Haji ada dua cara kematian. Coba dia punya sound apa kagak di Bang Roni? Coba apa? Ada dua cara kematian. Coba. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai sutra jarum, ya, dicabut dari tepung, itu mati orang yang takwa. Jadi kalau orang yang takwa itu sakratul mautnya gampang. Tapi kalau bagi orang yang durjana, laksana menarik jarum dari sutra, keras, susah. Makanya kalau lagi orang sakratul maut ditalkinin. Bagaimana cara talkin? Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Talkinkan orang itu, dekatkan dengan telinganya, ucapkan la ilaha illallah, pelan-pelan, kasih jeda lama. La ilaha illallah. Itu Bapak Ibu sekalian, ngucap la ilaha illallah yang barusan kita baca sama-sama, kan gampang ya. Tapi entah sakratul maut terkunci, mulai kita sulit untuk mengucapkan kalimat itu, kecuali bagi orang yang biasa berzikir setiap hari. Nah iya, saya merah putih beda. Saya minum dulu ya dikit ya. Mana airnya merah? Ini air saya.